Jejak. Ini baginya gimana? Queen dan NH ya sudah bergabung. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman-teman, izin kita gabung lagi zuhur ya sampai jam 3. Mudah-mudahan kita bisa membersamai selama 90 menit. Terutama teman-teman yang tergabung di khutbah kajian untuk terapis bekam Al-Hijamah, gitu ya, teman-teman yang mendedikasikan dirinya menjadi terapis bekam. Yang kedua, teman-teman dari alumni Bekam Sehat yang hari ini saya tidak bisa sebutkan satu persatu, mudah-mudahan bisa hadir siang ini. Bagaimana mengumpulkan data klien bekam atau pasien kita. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Mudah-mudahan senantiasa Allah berkahi aktivitas kita hari ini, dan mudah-mudahan Allah ridho atasnya. Hari ini kita melanjutkan pembicaraan bagaimana asesmen, mengumpulkan data dari klien bekam kita. Oh ya, begini. Oke. Oh ya. Uyo sudah bergabung, ya Queen sudah bergabung, selamat bergabung. Itu ya, kita keep. Gimana geser ya? Oke. Jadi kita ceritanya ketemu pasien yang pengobatan. Baik, berdasarkan apa yang kita pahami dan apa yang kita alami, banyak sebagian besar pembekam terapis itu ketika mendiagnosa seringkali mengalami kebingungan, mengalami permasalahan dikarenakan asesmen atau pengumpulan datanya tidak mempunyai acuan yang sistematis dan runut. Itu sih utamanya. Sehingga seringkali diagnosanya ngikutin teman-teman dari tenaga kesehatan. Padahal yang namanya pembekam, apalagi penggiat Tibun Nabawi, sesungguhnya bukan fokus pada penyakit atau nama penyakitnya, tapi fokus pada siapa yang sakit, sehingga ketika fokus pada siapa yang sakit, maka mencari akar penyebab penyakitnya itu didapat dari lifestyle-nya atau gaya hidupnya. Nah, kita mau sampaikan bahwa ketika ketemu pasien, kalau mau diterapi bekam, ini asal muasalnya kita harus bisa membedakan apa ini pasien pengobatan, apa ini pasien perawatan. Itu dulu. Izin Mbak Iman Walid, terima kasih banyak. Teman-teman yang lihat, mohon di tap-tap layar supaya bisa teman-teman juga lihat. Jadi kita harus bedakan mana pasien pengobatan, mana pasien perawatan. Yang dikatakan pasien perawatan ketika orang yang mau diterapi itu cukup daya, cukup darahnya. Saya ulang, cukup daya, cukup darahnya. Yang kedua, ketika ditanyain apa keluhannya, keluhannya biasanya dikatakan nggak ada. Saya baik-baik aja, saya pengen bekam, saya pengen pijat, saya pengen gurah, saya pengen refleksi. Misalnya seperti saya pengen akupuntur supaya entengan aja badannya. Enggak ada keluhan sama sekali. Yang kedua, ada keluhan tapi enggak mengganggu aktivitas keseharian dia. Jadi kalau ada klien gitu datang gitu, Pak saya mau bekam, Pak saya mau pijat, Pak saya mau gurah, Pak saya mau akupresur, Pak saya mau tusuk jarum. Ketika ditanya, apa keluhannya Pak? Nggak tahu, kolesterol saya kemarin periksa tinggi. Berapa Pak? 300. Tapi dalam kesehariannya, aktivitas kesehariannya tidak ada yang mengganggu aktivitas keseharian dia. Misalnya nih, ini Pak kolesterol saya tinggi, badan saya ini berat banget itu, sampai jalan aja Pak mata itu susah meleknya. Itu sudah mengganggu aktivitas keseharian dia. Itu yang pertama. Yang kedua, gitu ya, ketika dalam pemeriksaan gitu ya, Anda lihat bahwa pasien perawatan itu kadangkala dikontrol. Dikontrol oleh apa? Pasien perawatan dikontrol oleh obat supaya kondisinya normal. Kalau yang pertama tadi syaratnya, ini yang namanya pasien perawatan, yang pertama syarat kesemuanya
Yang ada keluhan, nggak ada keluhan, itu syaratnya sama. Cukup daya, cukup darahnya. Nah, Anda boleh terapi tuh. Yang pertama tadi pasien yang nggak ada keluhan sama sekali, tapi dia cukup dayanya, cukup darahnya. Ada pasien yang ada keluhan gitu ya, sakit kepala lah, sakit punggung lah, tapi nggak terganggu aktivitas keseharian dia. Beda ya kalau sakit kepala sampai matanya itu nggak bisa muka, nggak bisa membuka begitu. Atau misalnya dia asam uratnya tinggi, kakinya sampai nyeret, itu kan mengganggu aktivitas keseharian dia. Maka itu disebut pasien pengobatan. Yang namanya pasien perawatan ada keluhan tapi tidak mengganggu keseharian dia. Pak, saya asam urat berapa pak? 8, tapi jalannya biasa aja. Ini saya mau bekam pak gitu ya. Kenapa kali ini asam uratnya nggak turun-turun? Misalnya seperti itu. Nah ini pasien. Yang ketiga, pasien perawatan dia nggak ada keluhan diakibatkan karena pemakaian obat. Contoh misalnya apa? Saya mau bekam. Ada keluhan nggak pak? Nggak ada. Tapi tiap hari saya minum amlodipin pak, pengencer darah, karena kata dokter saya hipertensi. Itu pasien perawatan yang dikontrol kesehatannya pakai obat, gitu ya. Nah, sama 3 hal tadi, semuanya cukup dayanya, cukup darahnya. Kenapa Pak harus tahu dayanya? Kenapa Pak harus tahu darahnya? Kalau bekam itu kan ngambil darah, nggak ada ceritanya volume darahnya kurang kemudian diambil, maka efeknya pasti negatif. Jadi kecukupan darah itu penting. Bagaimana Pak mengetahui kecukupan darah? Ya gampang lah, lihat pegang jempolnya kemudian dilepas, kemudian lihat konjungtiva matanya. Kalau dia merah berarti aliran darah ke pembuluh darah kapiler itu nyampe sana. Nah itu. Izin pengen tanya suaranya ini terdengar jelas apa enggak, sekaligus minta tolong di tap-tap ya teman-teman. Siapa ini yang sudah bergabung? Aspurya Gmail, selamat bergabung. Alhamdulillah jelas ya suaranya gitu. Ibu Maulida selamat bergabung. Alhamdulillah Ibu. Lupa NSTC, namanya lupa. Kalau diinget-inget baru inget. Gitu. Oke, terima kasih. 3 hal ini tadi. Maka yang pertama, dalam pemeriksaan cukup darah cukup dayanya sudah jelas bahwa enak paling gampang itu ya sehat Pak, sehat, pegang tangannya. Ketika dipegang tangannya sambil salaman begitu kan ditanyakan, ketika dipegang tangannya hangat berarti darahnya nyampe tangan gitu, karena volume darah kan karena kan suhu darah kan 38 derajat Celcius. Jadi area yang oh iya Bunda Nurma, iya Pak Mufid, saya Pak siapa ya, Pak siapa saya lupa gitu. Pak Mufid, salam buat Pak Mufid, Bunda Nurma. Oke, sudah begitu periksa konjungtiva matanya, periksa tangannya, ya sudah. Kalau misalnya hangat ya cukup darahnya, Anda boleh lakukan bekam. Volume darahnya. Syarat yang kedua adalah cukup dayanya. Saya lebih cenderung pakai ilmu organnya medis konvensional ya, seperti itu, karena gampang dipelajari. Menurut saya ya, literasinya banyak begitu ya, cara belajarnya juga banyak. Satu, bahwa daya seseorang itu dihasilkan mulai dari sel. Bagaimana sel bisa menghasilkan sebuah energi yang kita kenal dalam seringkali adenosin trifosfat begitu ya. Nah, dari mana sel bisa menghasilkan energi? Dari nutrisi dan oksigen yang dihantarkan oleh darah. Maka kita tahu sel darah merah itu tidak bisa bergerak kalau tidak digerakkan. Siapa yang gerakinnya? Yang gerakinnya adalah jantung. Maka periksa jantungnya.
Yang kedua, sel darah merah juga mengantarkan yang namanya oksigen. Siapa organ jantung siapa organ apa yang tugasnya ngambil oksigen, kan begitu? Paru-paru. Dua hal ini. Terima kasih yang tap-tap layar. Dua hal ini. Jadi untuk mengetahui daya, periksa jantungnya, periksa paru-parunya. Ketika periksa jantung, saran saya periksanya nggak di jantungnya, karena kita tradisional nggak boleh pakai alat, maka periksa denyut nadinya. Ketika periksa denyut nadinya, satu, periksa kekuatannya. Kompak yang kuat sama kompak yang lemah kerasa di denyut nadinya. Kalau kuat ya berarti kompaknya kuat. Kardiak outputnya, kemampuan jantung untuk mengeluarkan volume darah berapa itu tergantung kekuatan kompaknya, seperti itu. Ya kalau ngelihat tensi ditanda itu. Mompa misalnya 120/85, artinya ketika dalam satu kali pompaan dia 120 mili per satu kali pompa. Nanti ketika inputnya nanti pernya itu seperti itu. Jadi kekuatannya, Pak, kalau ternyata dipegang denyutnya lemah, ya berarti nggak cukup dayanya, macam kayak kompaknya lemah. Yang kedua, regularitasnya, keteraturannya. Selain kuat, dia harus teratur. Dek, 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 begitu ya. Ini kayaknya perlu saya jelasin nggak ya? Gitu ya. Oke, itu yang ketiga. Saya kira teman-teman sudah pernah belajar. Pokoknya cukup dayanya, cukup darahnya. Saya mau ngomong tentang sebenarnya pasien pengobatan, gitu ya. Oke, sudah. Dalam mengumpulkan darah pasien itu kan kudu runut, kudu sistematis supaya kita bisa ngambil kesimpulan diagnosanya, kelemahan organ apa dan lain sebagainya. Tapi sebelum ngambil asesmen tadi, sebelum mengumpulkan data tadi, hal yang pertama syaratnya ketika Anda pengen, karena begini, ketika kita pengen cari akar sebuah penyakit dan fokus bukan pada apa nama penyakitnya, tapi fokus pada siapa yang sakit, maka kita berhubungan kuat dengan klien, dengan pasien. Nanti dalam proses terapi, dalam proses pengobatan, itu kita butuh sekali kerjasama sama pasien, karena pasien menentukan keberhasilan terapinya. Seringkali kita dengar bahwa orang tuh sembuh selain datangnya dari Allah, tepat diagnosa, tepat obatnya. Tapi saya tambahin, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini? Ibu Pak Sulis Wanto. Iya Pak. Ini Haro sopo yo? Nanti dilihat nama aslinya lah. Pak, ingat saya nggak? Ingat mungkin mukanya. Iya. Waalaikumsalam. Pak, ingat saya nggak? Siapa ya? Oke ya. Apalagi sampai mana tadi? Selain tepat diagnosa, tempat obat dan terapinya, yang mau saya tambahin adalah tepat respon positif pasiennya. Jadi kalau orang pasien yang nggak yakin, nggak disiplin terhadap terapi yang dilakukan, nggak akan berhasil. Nah, tugas kita itu, kenapa latar belakang kita bukan
bukan dari medis, misalnya dari dokter misalnya yang memang belajarnya pengen diagnosa penyakit begitu ya. Karena ada beberapa teman-teman yang latar belakangnya bukan dari tenaga kesehatan. Tapi bagi teman-teman tenaga kesehatan yang biasa pakai medis konvensional dalam pembelajarannya, yang fokus sama penyakit dan bagaimana menghilangkan penyakit, nama penyakit dan lain sebagainya, hari ini kita kenal yang namanya fungsional medicine. Jadi bagaimana fokus pada peningkatan fungsi organ, bagaimana fungsi organ bekerja dengan baik sesuai dengan hukum keseimbangan. Kalau kita kenal di Tibun Nabawi tawazun. Pak masih ingat? Halo Pak Eri, ya. Siap sih. Kadang-kadang Bu Yunia, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pakai Androidnya kecil, jadi tulisannya kecil-kecil. Saya harus begini, gitu ya. Pokoknya sehat semua, tap-tap ya. Hampir Pak ke rumah Mama. Oh iya, ini sepupu ini ya. Baik, siap. Salam buat Mama. Gitu ya. Oke, maka butuh yang namanya empati dari dari si terapisnya. Kalau mau kliennya itu punya keyakinan sama kita. Gitu ceritanya. Untuk menumbuhkan keyakinan dari si pasien itu butuh empati dari kita. Untuk numbuhin empati dari kita, Anda harus punya keterampilan mendengar dan memahami si klien. Nah, keterampilan mendengar dan memahami klien ini kita bungkus di asesmen pengumpulan data pasien. Gitu ya. Nah, kita awali nih. Yang pertama, misalnya ketika kita datang, pasiennya kan kita tahu nama, siapa. Kadang-kadang dari nama juga kita akan tahu arah atau daerah dari mana. Misalnya namanya Siswanto, orang Batak ya Pak ya, gitu ya. Nanti dia ketawa kan gitu pembukaannya. Kalau kita bilang Pak saya dari Semarang, tiba-tiba kita juga Semarang endi, misalnya seperti itu. Ngomongnya Jawa pakai bahasa ibu. Kenapa? Supaya kita jadi lebih dekat, misalnya seperti itu. Akan timbul kalau ngerasa lebih dekat, misalnya sama-sama orang Jaya, nanti tuh yang namanya pasien yang tadinya tertutup pelan-pelan mulai terbuka tuh pengen ngomongnya. Misalnya seperti itu. Dari nama aja kita ketahuan. Kemudian dari nama, umur, berat badan, itu kan standar ya. Nama, umur, berat badan. Kenapa kita bicara umur? Misalnya normal saja ya, ketika umurnya sudah di atas 35 tahun atau 50 di atas 53 tahun aja, metabolismenya melambat. Keluhan-keluhan biasanya penyakit-penyakit kronis dan degeneratif, misalnya seperti itu. Ternyata orangnya masih di bawah 35 tahun, biasanya kasus-kasus akut, misalnya seperti itu. Atau kasus-kasus penyakit infeksius. Kenapa? Gara-gara nggak seimbangnya makan dan minum. Biasa makan sebelang banyak-banyak gara-gara fungsi tubuhnya masih bagus. Saya dulu pernah desain edit Pak di Pandawa. Oh iya saya lupa Mbak Hara. Iya terima kasih, ini langganan kalau saya ngedit ya. Makasih Mbak Hara. Assalamualaikum dulu. Siapa ya? Ara, ya. Oke. Pandawa Depok ya. Ini lagi di Lampung kebetulan. Kita lagi di Lampung. Oke. Jadi tugasnya ketika kita ngomongin tentang nama, alamat, jenis kelamin. Contoh misalnya tadi nama ya. Setelah nama, umur. Umur ini kita sudah ada gambaran tentang metabolisme tubuh dia. Kenapa berhubungan dengan metabolisme tubuh sih Pak? Jadi begini,
Prinsip kita itu sakit adalah proses alami tubuh. Tanda dan gejalanya adalah reaksi tubuh terhadap serangan penyakit. Ketika ada orang terserang penyakit, tanda dan gejalanya berlebih, sesungguhnya daya atau kekuatan tubuhnya, kalau pakai bahasa saya, kekuatan fitrohnya untuk bertahan terhadap serangan penyakit, bahkan ngusir penyakit, mengalami pelemahan. Kekuatan fitroh ketika bekerja di jasad itu ngomongin tentang metabolisme. Metabolisme adalah proses apa-apa yang kita makan, apa-apa yang kita minum, kemudian diolah oleh biokimia dalam tubuh kita sampai tahap sel, kemudian sel merubahnya menjadi sebuah energi. Energi atau daya inilah yang digunakan untuk saya bernapas, untuk saya berjalan, untuk saya beraktivitas, untuk saya mendetoksifikasi, untuk saya melakukan pencernaan, termasuk untuk bertahan terhadap serangan penyakit. Jadi ketika ada orang misalnya keluhan dan tanda atau gejala-gejalanya berlebihan, sebuah kewajaran nih, wajar kalau misalnya tanda dan gejalanya berlebih kalau dia anak-anak. Kenapa? Karena yang namanya anak-anak, fungsi organnya masih berkembang. Kemampuan Bapak masih suka edit nggak Pak? Prince ini Depok, deretan Pandawa. Saya biasanya di Aladin, gitu. Kalau ngeditnya di sana di Aladin sekarang. Di Pandawa lama kalau ngantrinya. Iya, di Lampung di mananya Pak? Kalau di Lampung kebetulan kalau rumah di Tanjung Bintang, gitu ya. Karena di Sukarami sudah dijual. Di Tanjung Bintang, lebih ke pinggir, gitu ya. Oke, sampai mana tadi kita jelasinnya? Ya di situ. Nah, kalau yang namanya anak-anak, gitu ya. Nanti kebayang kalau anak-anak ini lagi nggak mau makan, ini lagi misalnya badannya demam, karena anak-anak itu menghasilkan energinya belum maksimal. Ingat ya, Nabi itu pernah, hadis Nabi nih, kita dasar patokannya ketika ngomongin tentang metabolisme atau fungsi organ maksimal itu di hadis Nabi aja, bahwa umatku itu umurnya 60-70 tahun. Anggap saja 70 tahun. Kalau misalnya 70 tahun umur manusia, kalau dibagi dua berarti 35 tahun. Fungsi organ atau metabolisme tubuh dan fungsi organ itu kerjanya maksimal itu di umur 35. Kalau 35 dibagi dua ketemu angka 18. Dari 18 ke bawah inilah bahasa seret, dari 0 sampai 18 tahun fungsi organ tubuh manusia itu masih berkembang. Jadi kalau datang pasien umurnya segini nih, biasanya kena penyakit-penyakit infeksius. Dugaannya ke sana, begitu. Dugaannya, saya ulang, dugaannya ke sana. Jadi kalau ada tiba-tiba ada peradangan gitu ya, misalnya sakit kepala, misalnya badannya demam, misalnya nggak tahu ini tiba-tiba kaki nyeri, itu biasanya penyakit-penyakit infeksi. Mikroorganisme dari luar masuk, tubuh tidak punya kemampuan maksimal untuk menghasilkan sebuah daya sehingga dia bisa bertahan terhadap serangan penyakit atau mengusir penyakit. Gitu maksudnya. Jadi ada gambaran di sananya. Yang kedua, siap mampir Pak kapan-kapan ke Prince sini Depok. Iya siap. Dekat Pondok Cina. Iya. Pondok Cina ya. Yang kedua, yang lansia. Lansia itu mana? Yang lansia itu umur, jadi kalau antara 35 sampai 70 tahun, itu kalau dibagi dua ketemu angka 52. Jadi di atas 52 tahun, metabolisme seseorang itu pasti menurun. Saya ulang, pasti menurun. Kenapa? Perlahan-lahan fungsi organnya juga menurun. Kemampuan dia mulai dari jantung, mulai dari pembuluh darah yang kaku, jantung yang nggak maksimal lagi kerjanya, begitu ya, karena sudah sekian tahun kerja nggak berhenti-berhenti, maka tiba-tiba wajah seseorang terberat dan mengalami kelumpuhan sebelah. Itu kenapa ya Pak ya? Ada beberapa. Pak, tiba-tiba wajah seseorang terberat atau mengalami kelumpuhan. Kenapa ya?
kelumpuhan misalnya, ada dua kemungkinan, lihat umurnya. Tapi ingat, kalau lumpuh itu kan nggak bisa gerak. Kalau gerak ini kesadaran kita yang merintahin ini gerak, tiba-tiba nggak bisa gerak. Yang ngatur gerakan ini kan otak. Kalau tiba-tiba nggak bisa gerak berarti masalahnya di otak, gitu ya. Bisa Pak? Bisa, karena gangguan otak, misalnya gangguan distribusi darah ke otak itu terganggu. Kalau terganggunya sampai 24 jam itu namanya stroke, bisa karena apa namanya? Karena penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah. Kalau gangguan distribusinya itu gangguan aliran darah ke otaknya nggak nyampe 24, kita kenal apa namanya? Stroke ringan, transient ischemic attack, seperti itu. Itu biasanya. Menurut kata dokter bukan stroke. Bisa yang kedua itu yang pertama. Yang kedua sama, persyarafannya yang terganggu. Tiba-tiba misalnya turun seperti ini, terjadi infeksi di aliran darah atau persyarafannya. Tapi yang jelas syaraf. Kalau seperti itu. Oke ya? Oke. Kenapa Pak? Jadi harus ketika kita ngelihat usianya 52 itu yang harus kita perhatikan. Nah, kalau ternyata tiba-tiba misalnya datang pasien umurnya di bawah 35 tahun, di atas 18 tahun, artinya metabolisme tubuh dia masih bagus, datang, "Pak, saya mau berobat." "Kenapa?" Kata dokter, "Saya mah kronis, sebentar nyeri lambung, penyakitnya sudah sampai organ." Di kepala kita juga, oh, anak yang usianya segini gitu ya, metabolismenya masih bagus, artinya fungsi organnya harusnya mulai dari regenerasi selnya, kemampuan jantung dan aliran sirkulasi darahnya, begitu ya. Artinya kemampuan tubuh menghasilkan energi, menghasilkan daya itu jauh lebih besar dibandingkan usia muda atau usia lansia. Tiba-tiba penyakitnya sudah sampai organ, jangan-jangan metabolisme tubuhnya terganggu. Misal nih, mode tubuhnya bukan lagi relax respon tapi stress respon. Tubuh itu cuma mengenal dua metabolisme, ada yang stress respon, ada yang relax respon. Kalau terus-terusan mode tubuhnya stress respon, nah itu yang namanya sistem imun nggak aktif. Proses bertumbuh dan berkembangnya sebuah jaringan yang mengalami kerusakan tidak akan terjadi kalau modenya tubuhnya stress respon. Nah, nih orang usia ini kalau sudah sampai organnya sampai kena begitu ya, misalnya tadi mah kronis begitu ya, jangan-jangan nih kan begitu, Anda sudah bisa metain, nanti akan Anda sampaikan, Anda akan gali di pertanyaan berikutnya, gitu ya. Yang kedua, sudah nih, ketika umur, nama, alamat, berat badan, sama tinggi badan. Ketika komposisinya misal nih, antara paling gampang sih, tinggi badannya berapa? 170, ya sudah, 170 dikurang 170, kisaran segitulah harusnya berat badannya ideal. Kalau mau detailnya body BMI-nya aja yang diperiksa. Sama kan nanti Anda harus terbiasakan ketika ngomongin BMI. Tapi cara gampangnya gitu, ya sudah, tinggi badan dikurang 100, berat badannya berapa. Kalau tiba-tiba kelebihan gitu ya, ingat ya, tiba-tiba kelebihan atau tiba-tiba kekurangan gitu ya, badannya kurus misalnya. Kira-kira kalau badannya kurus, volume darahnya itu juga kira-kira banyak apa sedikit? Pastinya sedikit gitu ya. Yang satu kita kira gemuk, volume darahnya juga pasti banyak. Karena ketika bicara, kenapa Patri bicara tentang volume darah? Ini bicara tentang metabolisme tubuh nantinya gitu. Jadi berat badan seseorang itu, volume darah seseorang itu sepertiga berat badan. Makin banyak gitu, makin besar berat badannya, otomatis kalau dalam sistem sirkulasi kompaknya juga makin berat. Bagaimana dengan kurus? Metabolismenya juga bahasanya menghasilkan energi juga nggak lebih banyak. Oke, itu ya, nanti kita jelasin detailnya, tapi secara umum aja. Yang pertama,
Karena saya mau jelasin bagaimana pentingnya ketika kita ketemu pasien, apa sih yang pertama kali ditanyain itu apa? Makin gemuk, lebih volume darahnya ya Pak Tri? Iya. Makin gemuk ya makin besar volume darahnya. Contoh misalnya berat badan saya ini 85. Kemudian ketemu pasien dengan tinggi badan yang sama 176, itu berat badannya misalnya 100 kilo. Volume darahnya akan berbeda. Misalnya saya 4,5 liter, yang 100 kilo bisa jadi 5, karena sepertiga belas berat badan, misalnya begitu, 5, sekian berat badan. Darah itu macam kayak air gitu loh. Itu bayangin kayak botol ini. Kalau botol ini airnya setengah begitu ya, maka botol ini nggak keras. Tapi kalau airnya penuh, botol ini kan keras gitu. Apa keras sama nggak kerasnya berpengaruh pada tekanan darah. Anda akan lihat nanti kenapa orang yang gemuk sekalipun diam cenderung keringetan gitu. Itu karena jantungnya kerjanya lebih kuat gitu ya. Kenapa lebih kuat? Karena dia harus mompain volume darah yang lebih banyak dari normalnya. Beda kalau bisa berat badannya ideal, jantungnya kerjanya nggak maksimal. Apa yang terjadi kalau misalnya jantungnya kerjanya terus-terusan? Yang namanya jantung itu ototnya terbuat dari otot lurik, sama kayak tangan kita. Kalau dipakai terus tangan kita itu lama-lama membesar nggak ototnya? Membesar, sama kayak jantung juga lama-lama membesar. Idealnya. Jadi kalau ada orang berat badannya berlebih, sudah berarti jangan-jangan ada gangguan sirkulasi nih gitu. Jantungnya yang mengalami pelemahan, sumbatannya resikonya akan berlebih. Karena kalau orang gemuk kan berarti lemaknya juga banyak, kan begitu ya. Itu misalnya. Oke. Nah, hal yang pertama ketika asesmen, satu, saya berharap supaya teman-teman punya keterampilan mendengar dan memahami klien. Paling gampang ketika keterampilan mendengar. Jadi begini, sepinter-pinternya Anda bicara, sepinter-pinternya Anda punya pengetahuan tentang bagaimana cara ngobatin orang, bagaimana cara diagnosa, tahu obatnya, nggak akan kepake kalau Anda nggak punya kemampuan komunikasi aktif sama si pasiennya. Kenapa? Kalau pasiennya, sekalipun Anda pinteran, pasiennya sudah ngeblok gitu ya. Misalnya jenengan ngomongnya celetak-celetuk, nggak memahami pasien, sehingga membuat pasien tersinggung. Contoh misalnya, Pak, saya kena hipertensi Pak, gitu. Oh, kalau hipertensi biasanya dalam timbul nabawi itu karena orangnya kurang bersyukur Pak. Ketika diomongin gitu, mungkin benar yang bersangkutan kurang bersyukur, tapi kesinggung nggak kira-kira pasiennya, gitu. Maka penting komunikasi aktif ini untuk meningkatkan. Karena begini, kalau orangnya sudah termotivasi, kalau orangnya sudah yakin bagaimana menghadapi penyakit ini, separuh obat itu. Bahasa sederhananya seperti itu. Kenapa? Karena tadi ada respon positif dari pasiennya. Kalau orangnya nggak termotivasi, karena orangnya nggak yakin bagaimana caranya ngadepin penyakit, ya susah. Sekalipun Anda tahu penyakitnya, tahu obatnya, seperti itu. Itu ya. Nah, bagaimana Pak caranya tadi? Anda harus punya keterampilan mendengar. Tatap matanya iringin sama senyum. Gimana Ibu? Baru pertama kali kesini, perkenalkan nama saya Trihari. Gitu ya. Perkenalkan nama saya Trihari. Ibu bisa panggil atau Bapak bisa panggil saya Tri. Gimana Ibu? Ada yang bisa saya bantu? Ini Pak, saya mau bekam. Mohon maaf Ibu, mohon maaf Bapak. Sudah pernah kesini sebelumnya? Oh belum. Nah, didata dulu nama, alamat, umur dan lain sebagainya. Itu misalnya seperti itu. Sudah ditanyain keluhannya apa, kan begitu ya. Ketika bicara keluhannya apa, itu kalau dia jawab, satu, saya ini susah tidur,
bangun tidur, kalau bangun tidur itu mohon maaf ini kayak baru eh, capeknya itu nggak hilang walaupun tidurnya sudah lama. Dan juga tangannya tiap bangun tidur kaku-kaku misalnya. Selain tadi saya nggak bisa tidur, bangun tidur kaku-kaku, memang saya punya ada 4 keluhan. Ketika ditanya keluhannya apa, maka ketika sudah lebih dari keluhan itu, keluhan yang pertama itu disebut keluhan utama. Anda fokus ke sana nanti bagaimana mengurangi keluhan yang pertama, yang utama tadi. Keluhan-keluhan yang lainnya nanti itu difokus di situ. Oke ya. Ketika fokus di situ paling gampang. Nah, sekarang begini. Ketika ketemu pasien, kita itu cuma bedain, kalau saya pribadi, tak usah fokus sama nama penyakitnya. Karena tugas itu, kompetensinya ada di dokter. Kalau teman-teman latar belakangnya adalah penyehat. Penyehat itu fokus bagaimana nyehatin orang, fokus gimana caranya sehat, bukan fokus gimana caranya ngilangin penyakit. Karena kalau Anda fokus ngilangin penyakit, Anda harus tahu dulu, Anda tahu pasti apa nama penyakitnya. Ketika ngomongin nama penyakit, latar belakang Anda non-nakes, repot nantinya. Kenapa? Ilmu Anda, ya saya nggak ngecilkan ya. Kalau saya sih paling gampang ketika ngomongin tentang nama penyakit. Ibu udah pernah ke dokter belum? Sudah. Apa kata dokter? Ya memang saya mengalami peradangan kronis. Katanya kan saya punya hipertensi, makanya saya susah sekali tidur. Ya udah, kalau kata dokter hipertensi, ikutin aja hipertensi juga gitu. Tapi kan kita bukan fokus ngilangin penyakitnya, kita fokus gimana caranya sehat. Ketika dia kualitas sehatnya meningkat, dia punya kemampuan bertahan terhadap serangan penyakit. Ketika kualitas sehatnya itu meningkat, dia punya gejala dan tanda atau reaksi terhadap serangan penyakit ini makin lama makin kecil. Dia bisa bertahan, bahkan kalau ada serangan penyakit dia bisa ngusirnya. Contoh misalnya, kalau kita fokus pada kualitas sehat, ada bersin mau flu gitu ya, ini kayaknya flu misalnya, dia cukup tidur, istirahat, kemudian dia minum air putih 2-3 hari, selesai itu penyakitnya. Nah, tugas kita di situ. Gitu ceritanya. Kenapa nanti ketika bicara tentang penyakit kita nggak kesana, tapi jenisnya aja. Paling gampang satu, kira-kira nih jenis penyakitnya penyakit akut apa penyakit kronis? Yang paling gampang nanyanya kan, keluhannya udah berapa lama ini Bu? Baru kemarin ini nggak bisa tidur saya. Atau 2 malam ini nggak bisa tidur. Berarti kasusnya akut itu. Baru. Tapi kalau ditanya, ya udah 3 bulanan ini sulit tidur. Kalaupun tidur biasanya nanti tengah malam bangun. Nah itu sulit tidur lagi Pak. Misalnya seperti itu kronis itu. Gitu. Atau datang misalnya, itu akut apa kronis. Ketika bicara tentang akut, ini nanti ada dibagi 2 lagi. Misalnya akut gara-gara penyakit infeksi. Jadi saya mau sampaikan, yang pertama kasus akut jenisnya penyakitnya, yang kedua jenis penyakit infeksi, yang ketiga adalah jenis penyakit kronis dan degeneratif, termasuk penyakit-penyakit yang idiopatik, tidak diketahui pasti penyebabnya kayak kanker, autoimun dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah penyakit akibat metode pengobatan yang tidak sesuai dengan, tidak kompatibel dengan fitrah dari si manusia. Misalnya apa? Misalnya pemakaian obat jangka panjang sehingga bukannya memperbaiki tapi merusak fitrah yang bersangkutan. Misalnya seperti itu. Nah, dari keempat ini bisa jadi 4-4-nya dapat nih pasien kita. Maka untuk itu ada pertanyaan-pertanyaan yang kita bisa bedakan. Contoh tadi, sudah berapa lama penyakit ini dialami? Kalau masih di bawah 3 hari itu disebut kasus akut, gitu ya. Gimana kalau misalnya sudah lebih dari 5 minggu atau lebih dari intinya mah kalau sudah di atas setiap minggu dia misalnya
Saya sering sakit kepala Pak. Seminggu berapa kali? Seminggu bisa 2 kali 3. Sekali nyeri kepala, ada nyeri punggung. Kemudian ada keluhan lagi. Enggak tahu Pak, sering banget nih, gampang capek. Itu sudah terjadi berlama. Ya sudahlah, itu kasus-kasus kronis. Apa itu kronis? Terjadinya penurunan fungsi organ gitu ya. Harusnya fungsi organnya itu macam kayak orang 35 begitu ya. Tiba-tiba mengalami kerusakan, sehingga kalau itu disebut penyakit kronis atau degeneratif. Orangnya 35 tapi organnya kayak umur 65. Seperti itu. Ya boleh tanya-tanya. Makin gemuk lebih volume udaranya ya Pak. Iya. Kemudian ada lagi. Oke. Oke ya. Gimana Pak Maslihan tentang usia? Ya, usia tadi disampaikan. Jadi ketika usianya masih dalam tahap pertumbuhan 0 sampai 18, fokus pada nanti pemberian nutrisi, jangan obat herbal. Misalnya seperti itu. Cukup dengan nutrisinya saja. Tapi ketika orangnya sudah lansia, perhatikan herbal-herbal atau obat yang sifatnya toksitas tinggi gitu ya. Jangan-jangan nih ternyata ketika kita ngasih obat yang pakai jangka panjang atau toksitasnya tinggi, ngeberatin fungsi organ detoksnya, misalnya seperti. Semakin banyak pasien curhat, semakin bagus ya Pak. Gini, kalau pasiennya itu curhat, berarti dia sudah open sama kita sebagai terapisnya. Kalau sudah open, berarti dia sudah percaya sama kita. Gitu ya. Salah satunya adalah keterampilan mendengarkan kita memang harus diasah begitu ya. Oh gitu ya Bu ya. Sudah 3 hari. Kebayang ya Bu ya, sakit kepala, susah tidur 3 hari, badan sakit semua ya Bu ya. Terus gimana? Diapain supaya agak enakan? Ya saya kalau misalnya agak enakan ya saya makan banyak, terus saya ajak aktivitas. Misalnya jalan sampai jam 10 kali berjemur, agak enakan badannya. Cuma ya itu gampang capek misalnya. Mimik muka kita itu kita buat ya bagaimana kita berempati sama yang bersangkutan. Kalau dia bahasanya curhatnya tambah, itu berarti dia yakin sama kita. Ketika kita menyampaikan sesuatu, dalam hal ini memberikan advice tentang pantangan dan anjuran, dia akan percaya sama kita jelasin. Ingat ya, yang namanya pengobatan Tibun Nabawi ini fokus pada akar penyelesaian sebuah penyakit, penyebab penyakit. Jadi fokus pada siapa yang sakit. Untuk menyelesaikan dalam proses terapi ini diperlukan kerjasama dari si sakit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Mbak Wulan, siapa lagi nih? Sontri. Ya, Sontri Bekam. Oh, namanya sama ini. Sontri. Saya Tri juga. Jadi kalau ada klien yang datang dengan usia di atas 60 tahun, untuk penanganan bijaknya bagaimana Pak? Orang-orang yang sudah di atas 60 tahun itu metabolismenya sudah melambat. Ingat ya, metabolismenya sudah melambat. Rata-rata penyakitnya kronis dan degeneratif. Kalau penyakit kronis dan degeneratif biasanya toksitasnya tinggi. Nih, cara paling gampangnya begini. Orang tua kalau jasadnya sakit itu lama sembuhnya. Tapi kalau mental atau hatinya sakit gampang sembuhnya. Sebaliknya, orang muda itu kalau kena penyakit jasad gampang sembuhnya, tapi kalau kena penyakit mental susah sembuhnya. Gitu. Maka ketika ada orang yang umurnya 60 tahun, beranjaklah kita pada pola perilaku hidup sehat yang bersangkutan. Pola perilaku sehat itu
harus diintegrasikan dengan pola perilaku sehatnya Nabi. Dalam hal ini Rasulullah SAW. Kenapa? Karena yang namanya Rasulullah itu sakitnya cuma 2 kali. Yang pertama diracun gitu ya, waktu makan daging kambing. Yang kedua ketika beliau masih mau mangkat. Jadi ketika ada klien usianya segitu, ingat ya, misalnya nih usia 60 sudah nih, tiba-tiba enggak tahu saya nggak bisa tidur baru 2 hari ini. Tiba-tiba kemudian bapak ibu, walaupun dia nggak punya penyakit hipertensi, biasanya tekanan darahnya tinggi karena pembuluh darahnya sudah kaku. Tuh, jadi ketika tensinya misalnya 150, apalagi dia nggak bisa tidur, sebuah kewajaran begitu ya. Yang jadi pertanyaan pertama kali selain tadi membedakan setelah keluhan utama, keluhan tambahan, kemudian kita harus desain nih, ini penyakitnya jenisnya akut, kronis, dan degeneratif, atau penyakit infeksius, atau penyakit gara-gara efek samping obat kimia, begitu ya. Kita harus bedaan itu, atau tiga-tiganya ada, empat-empatnya ada di situ. Hal yang pertama kita tanyakan adalah kualitas tidurnya. Nih kalau kayak gini mohon maaf, keluhannya apa? Nggak tahu, kaki saya bengkak. Nggak tahu, tiba-tiba aja tangan saya nggak bisa digerakkan. Nggak tahu dok, ini ulu hati kencang sekali, entah kenapa begitu ya Pak. Hal yang pertama sekali ditanyakan adalah bisa tidur apa enggak. Kenapa Pak? Yang ditanyain bisa tidur apa enggak? Karena begini, yang namanya tidur adalah perilaku di mana pikiran, perasaan, sama jasad itu istirahat. Ketika kita tidur gitu ya, apalagi tidurnya berkualitas, ingat bahwa orang yang 60 tahun misalnya, atau bagi orang yang 60 tahun punya penyakit kronis dan degeneratif, toksitasnya tinggi. Bagi orang yang usianya di bawah 35 tahun, ketika misalnya ada nyeri kepala, nyeri ulu hati, nyeri segala macam, ketika dia bisa tidur, itu daya atau kekuatan tubuhnya untuk bertahan terhadap serangan penyakit yang saat itu terjadi, itu si tubuh melakukan efisiensi, hanya fokus untuk ngelawan si penyakitnya. Enggak dibagi-bagi untuk beraktivitas, enggak dibagi-bagi untuk mikir, enggak dibagi-bagi untuk mikirin sesuatu yang belum terjadi sehingga stres imajinatifnya tambah tinggi gitu ya. Itu enggak dipecah-pecah tenaganya atau dayanya, enggak dipecah-pecah. Jadi fokus di sana. Kalau Anda punya pasien, apapun keluhannya, ketika Anda melakukan terapinya utama gimana caranya dia tidur berkualitas. Satu, ketika dia tidur berkualitas, yang pertama mode tubuhnya jadi relax respon. Orang kalau diserang penyakit, Anda kalau mau diserang orang kan otomatis waspada gitu ya, fight or fly gitu ya. Ketika suatu perubahan terjadi di luar tubuh kita maupun di dalam tubuh kita, mode tubuhnya, kalau misalnya terjadi perubahan ketidakseimbangan yang terjadi di dalam tubuh kita, tubuh akan berusaha menyeimbangkannya. Contoh misalnya, Anda banyak makan gula misalnya, sarapan karbohidrat, kemudian minumnya teh manis, kemudian lagi dia stres berlebihan, itu gula nambah-nambah di dalam darah. Otomatis ketika gulanya naik, itu yang namanya tubuh punya kecerdasan sendiri untuk menyeimbangkannya. Dia akan perintahkan organ pankreas untuk mengeluarkan insulin lebih banyak dari biasanya sehingga cepat kadar gula dalam darahnya turun. Tapi kalau banyak gula terus, otomatis si pankreasnya kerja terus-terusan, stres nggak dia?
Capek nggak dia? Itu yang terjadi begitu. Nah, ketika yang bersangkutan tidur tadi, manfaatnya adalah mode tubuhnya adalah relax respon. Satu, ketika mode tubuhnya relax respon gitu ya. Yang pertama sekali, sistem imunitasnya akan aktif. Yang kedua, mode tubuhnya adalah tumbuh dan berkembang. Bahasa sederhana, Anda kalau tidur berkualitas itu ada hormon tertentu yang keluar namanya growth hormone. Hormon pertumbuhan ini, growth hormone ini sangat diperlukan ketika terjadi penurunan fungsi organ terhadap orang-orang yang punya penyakit kronis dan degeneratif. Karena regenerasi sel itu butuh itu yang namanya hormon pertumbuhan supaya terjadi regenerasi sel bagi orang yang aktif. Itu ya. Terima kasih yang kasih bunga. Saya enggak tahu ini. Terima kasih yang tap-tap. Gitu ya. Nah, penting banget untuk tidur berkualitas nantinya. Nah, ketika asesmen susah tidur, wajar kalau misalnya tanda dan gejalanya berlebih. Kenapa? Karena tenaga atau daya yang bersangkutan dipecah-pecah untuk bertantra, terutama tadi, misalnya masalah peradangan. Rata-rata penyakit kronis itu rata-rata juga mengalami peradangan kronis. Kalau peradangan kronis, salah satu cirinya adalah nyeri. Nyerinya juga nyeri kronis terus-terusan. Itu yang nguras yang namanya kortisol. Kortisol atau antiinflamasi keluarnya terus-terusan. Ketika kortisolnya keluar terus-terusan, ada hormon stres, ada hormon kebahagiaan namanya endorfin, nggak akan keluar-keluar. Kalau endorfinnya keluar, kortisolnya berhenti. Maka ketika Anda mengusahakan terapi fisiknya dengan dibekam supaya endorfinnya keluar, dengan terapi nutrisi itu dikasih yang namanya protein lebih banyak, kemudian kasih karbohidrat ketika malam hari supaya triptopannya, hormon yang yang menjadi prekursor serotonin, melatonin itu diproduksi supaya tidurnya jadi nyenyak. Itu ketika terapi herbalnya dikasih jahe, dikasih pandan yang sifatnya sedatif. Jadi arahnya ke situ semua nantinya ketika kita live akan berlangsung dalam 4, 5, 7. Kami telah mendeteksi adanya ketidakstabilan selama live Anda. Kenapa ya? Iya ya, nggak stabil ya live-nya. Suaranya HB rendah. Nah, ya bisa jadi juga tidurnya juga tidak berkualitas. Contoh nih. Oh ya, makasih Bu Ana. HB rendah. HB itu hemoglobin yang ada di sel darah. Ada orang volume darahnya mencukupi dari berat badannya begitu ya. Tapi ternyata komposisi HB-nya rendah. Bisa jadi seperti itu. Bukan karena volumenya kurang. Ada yang HB rendah karena volume darahnya kurang. Misalnya orang anemia begitu ya. Ini kenapa? Bisa jadi nih. Bisa jadi kalau dihubungkan dengan kualitas tidur. Contoh aja nih, contoh. Orang yang hipertensi, orang yang diabetes rata-rata ngorok nggak tidurnya? Kebanyakan ngorok tidurnya. Diperhatiin. Ketika ngorok itu gitu ya. Ketika ngorok itu otot-otot yang ada di tenggorokan itu kan kendor sehingga ketutup. Ketika ketutup dia kekurangan oksigen tuh nanti ya bergetar tuh seperti itu. Kadang bangun, kadang tidur lagi, kadang bangun, kadang tidur lagi. Tapi dia tidak menyadarinya. Ketika dia bangun sebentar tidur, nggak berkualitas tidurnya. Maka growth hormonnya juga nggak akan keluar. Ingat ya, yang namanya darah itu diproduksi di sumsum tulang. Ketika ketika sumsum tulang itu memproduksi darah, dia butuh asam folat, dia butuh zat besi,
kemudian dia butuh yang namanya vitamin B dan lain sebagainya. Ketika yang bersangkutan tadi kekurangan, kan ketika itu kekurangan oksigen, otomatis metabolismenya nggak maksimal. Untuk mengimbangi kekurangan oksigen tadi, biasanya orang yang ngorok itu selain napasnya lewat hidung, dia lewat mulut. Apa sih yang terjadi? Rata-rata tuh lihat, orang yang biasanya akhirnya yang terjadi dalam cara bernapas dia lebih cenderung kuat, lebih cenderung cepat, lebih cenderung berat. Jadi orang tuh kalau punya penyakit yang hipertensi, diabetes, lebih cepat tarikan napasnya, kadang-kadang pendek, cepat, pendek, kuat, tapi seperti itu. Apa yang terjadi? Yang terjadi itu adanya ketidakseimbangan antara oksigen yang masuk ke dalam tubuh dengan karbon dioksida yang keluar dari tubuh di dalam darah. Kalau oksigennya berlebih, apa sih yang terjadi, Pak? Ingat ya, yang namanya hemoglobin tadi tugasnya ngikat oksigen itu nanti dihantarkan ke seluruh jaringan sel. Ketika dia nangkap oksigen kemudian hantarkan ke seluruh sel, nah ternyata daya ikatnya jadi kuat. Ketika daya ikatnya kuat, susah dilepasin tuh oksigennya. Itu yang terjadi. Ketika tidak bisa dilepaskan oksigennya, bertambahlah. Gitu. Lama-lama tuh kualitas darahnya jadi itu. Nah, itu yang saya maksud ketika HB-nya jadi di atas rata-rata ya. HB-nya tinggi tapi kondisi tubuhnya malah terjadi peradangan kronis karena daya ikatnya. Kalau misalnya anemia tadi gara-gara hemoglobinnya itu memang rendah. Penyebabnya banyak macam. Yang saya fokus sekarang adalah tidurnya. Tadi kalau tidurnya berkualitas, growth hormonnya akan tumbuh. HB ini, darah ini ketika diproduksi bagus apa enggaknya tergantung bahannya. Selain tadi yang saya sebut asam folat, butuh yang namanya growth hormone, butuh yang namanya eritropoietin. Jangan-jangan nih gara-gara tadi kualitas tidurnya terendah, GH-nya turun, HB-nya juga jadi ikut rendah. Gitu. Oke ya. Penting ya. Nah, ketika bicara kualitas tidur, jam 3, nggak tahu nih, kita berhenti kalau sudah asar. Jadi ada beberapa manfaat kalau Anda punya. Jadi maksud saya begini, tidur ini bukan sekedar istirahat. Tidur ini adalah terapi tibun nabawi yang paling sederhana yang bisa kita lakukan sama pasien. Kalau pasiennya itu kecukupan tidurnya, yang pertama tadi mode tubuhnya relax respon, sistem imunnya aktif, regenerasi selnya terjadi. Untuk orang yang punya penyakit kronis dan degeneratif, akan terjadi peningkatan fungsi organ. Tapi bagi orang yang punya penyakit kasusnya akut, nyeri sakit kepala, nyeri sendi baru semua gitu, asam urat baru semua, ternyata ketika dia tidur berkualitas, satu, organ hati organ hatinya kerjanya maksimal. Organ hati kerjanya maksimal, tugas utama organ hati itu mendetoksifikasi sesuatu. Itu ya. Jadi dia kerjanya maksimal. Apa yang terjadi, Pak, kalau untuk kasus akut atau penyakit infeksius? Kalau kita bisa punya kemampuan meningkatkan kualitas tidur dia, gejala dan tanda serangan penyakitnya jadi berkurang. Jadi nggak perlu dikasih obat pereda nyeri. Intinya begitu. Karena ketika Anda kasih obat pereda nyeri, medis konvensional secara jangka panjang dia ngiritasi lambung. Penting gak, Pak, obat pereda nyeri? Penting untuk kasus-kasus akut. Misalnya dia nggak bisa tidur,
Kenapa nggak bisa terus sakit nyerinya? Kasih obat pereda nyeri. Saya nggak alergi dengan obat pereda nyeri, tapi nggak boleh dipakai terus-terusan. Kenapa? Ya saya nggak bisa tidur karena nyerinya berlebihan. Ya sudah, ini memang penting pereda nyeri. Ketika dia bisa tidur gitu ya, maka tadi mode tubuhnya relax respon, detoksifikasi terjadi, tuh yang namanya penyebab inflamasi itu bisa didetoks gitu. Baru nanti lihat, bisa nggak pakai pereda nyeri yang lain? Bisa, herbal ada, sambiloto. Teknik bagian namanya stimulasi endorfin juga bisa. Dengan dibekam, dengan ditusuk jarum. Kalau kondisinya lemah Pak, kayak tadi orang tua, kayak tadi anak-anak, gimana Pak? Ya dipijat, karena yang namanya pijat meningkatkan, pijat itu menguatkan yang lemah. Intinya begitu. Kalau saya ya, kenapa? Karena dengan pijat sirkulasi darah itu akan lancar. Kalau sirkulasi darahnya lancar, metabolisme tubuhnya meningkat. Artinya apa? Mitokondria yang merubah tuh yang namanya makanan sumber energi dirubah menjadi energi, itu mitokondria. Ketika sirkulasinya lancar, mitokondrianya jadi maksimal kerjanya. Kemampuan dia menghasilkan daya atau energi lebih besar, sehingga dia bisa bertahan terhadap serangan penyakit tadi. Nyerinya jadi berkurang. Bagaimana Pak caranya memberitahu pasien pada klien untuk tidur yang berkualitas? Untuk bagaimana caranya memberitahu pasien tidur yang berkualitas? Yang simple-simple aja dulu. Karena gini, kalau ketemu pasien, trik atau caranya jangan langsung yang berat-berat, yang sederhana, yang mudah dia lakukan. Contoh misalnya begini, tubuh kita itu cuma mengenal 2 mode, stress respon sama relax respon. Sama-sama nih mau stress respon. Jadi apa sih Pak modenya stress respon, relax respon itu? Jadi bahasa sederhananya, kalau stress respon tuh tubuh kita itu seluruh dayanya fokus bagaimana caranya menghasilkan tenaga. Anda kalau lagi banyak stres itu, kadang-kadang ada orang yang banyak makan. Kenapa? Tahu bahwa tuannya lagi stres, butuh energi lebih banyak, dia lambungnya kerja lebih cepat gitu. Ada yang ceritanya dia nggak banyak makan, tapi jantungnya kerjanya lebih cepat. Jantung kerjanya lebih cepat, pupil matanya melebar aja. Karena keluar tuh yang namanya kortisol, memicu epinefrin untuk keluar, adrenalinnya keluar, matanya manteng, pupil matanya melebar. Kan seperti itu. Jadi ternyata kalau yang namanya stress respon, kortisolnya keluar, itu akan memicu, jadi tubuh kita itu organ bagian dalam diatur oleh sistem syaraf, namanya sistem syaraf otonom. Dia kerjanya di luar kesadaran kita. Kalau di luar kesadaran kita, dia kerjanya otomatis. Yang ngatur 2. Ada sistem syaraf parasimpatis, ada sistem syaraf simpatis. Ketika bicara tentang sistem syaraf simpatis yang kerja, itu kortisol tandanya keluar. Ketika sistem syaraf parasimpatis yang kerja, itu tandanya endorfinnya keluar. Efek ke organnya ya, misalnya saya mulai dari kulit aja. Orang kalau kortisolnya keluar itu kulitnya dingin Pak. Kenapa kulitnya dingin? Di bawah kulit ini ada pembuluh darah kapiler. Pembuluh darah kapiler ini apa? Pembuluh darah kan itu, jadi darah itu cairan yang warna merah yang ada di dalam pembuluh darah. Jadi pembuluh darah itu tempat aliran darah. Nah kalau dia stres, kortisolnya keluar, mode tubuhnya stres, kortisolnya keluar, pembuluh darahnya menyempit. Ketika menyempit, aliran darah yang ke bawah, yang ada di bawah kulit ini nggak lancar, kekurangan darah. Apa yang terjadi? Darah tadi suhunya berapa? 38 derajat Celcius. Jadi kalau dipegang itu dingin, tandanya begitu. Makanya kalau ada orang pengen dibekam, dipegang dingin, jangan-jangan dia lagi mode tubuhnya stres, ketakutan berlebih, nggak boleh dibekam. Misalnya seperti itu. Salah satunya ini. Yang kedua, pupil matanya. Pupil mata itu biasanya nyempit Pak, melebar dia. Efeknya apa Pak? Ya kalau pupil matanya melebar, nggak ngantuk, dia siaga. Karena yang namanya mode stress, fight or fly. Makanya nanti kalau di Alfamart, di Indomaret itu kenapa lampunya terang gitu ya. Kalau Anda mau beli misalnya 1 botol air mineral, tiba-tiba lampunya terang, ditawarin tuh, Pak ini Pak ada diskonnya Pak ini. Jadi kita akan nyimak gitu. Yang tadinya mau beli 1 bisa jadi beli 5. Itu yang terjadi kan gitu. Kenapa? Oh, jadi ternyata Pak, mode stress respon itu
bisa relax respon atau stress respon itu bisa distimulasi oleh cahaya. Kenapa? Karena cahaya itu bisa mengecilkan dan melebarkan pupil mata. Nah, selaras dengan apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Ketika beliau tidur itu, yang pertama itu lampunya gelap. Kenapa? Supaya pupil matanya itu mengecil. Kalau mengecil, dia ngantuk. Melatoninnya akan keluar. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi gimana Pak? Ya sudah. Saran saya disesuaikan dengan apa yang disampaikan Nabi. Ketika masuk kamar mau tidur, lampunya gelap. Yang kedua, Nabi itu nyampaikan bersegera tidur. Rata-rata Nabi tidurnya setelah sholat Isya. Pak, saya masih banyak kegiatan Pak. Saya pulang aja jam 9. Gimana saya mau pulang nyampe rumah habis sholat Isya Pak? Saya itu biasanya di kantor, sholat Isyanya baru pulang. Ya sudah, kalau begitu, kalau memang tidak bisa begitu ya, tidak apa-apa, cari yang mudah, kamar tidur. Yang kedua, HP. Kalau Anda scroll HP mau tidur, ya percuma ya. HP ini ada cahayanya. Ketika cahaya kelihatan, pupil mata jadi ngelebar. Kalaupun Anda scroll mata jadi ngantuk, itu bahasanya microsleep. Tahu microsleep? Tidur sebentar, melek lagi, tidur sebentar lagi. Ketika melek lagi, pindah Anda ke tempat tidur. Atau misalnya kita di sofa scroll gini tidur, ketiduran gitu. Pindah di sofa, Anda jadi terjaga melek lagi. Kenapa ya saya nggak bisa tidur Pak? Ketika kalau pindah ke tempat tidur malah jadi melek. Nah, itu bermasalah. Saya ada mata minus Pak, sudah 2 tahun. Saya umurnya 24 tahun. Terus kok bisa minus gitu? Ya kalau mata bisa karena faktor kelemahan genetik, bisa gitu. Terus gimana? Ya jangan sampai minusnya bertambah. Pola perilakunya. Contoh misalnya tadi tidurnya yang benar. Gitu. Ini saya ngomongin tidur dulu ya, baru nanti saya ngomongin tentang gerak tubuhnya. Gerak tubuhnya gimana? Ya bisa dari SD, benar sih. Ya. Satu, itu yang paling gampang itu, matiin aja lampunya. Yang kedua, tidur segera. Masukkan. Nah, yang ketiga niat sebenarnya untuk tidur cepat. Saya ulang ya, niat. Jadi saran saya kalau Anda pengen tidurnya jam 9 gitu ya, jam 8 itu udah masuk kamar. Kalau Anda pengen tidurnya jam 10, jam 9 itu udah masuk kamar. Yang jadi persoalan itu ketika masuk samar, mohon maaf nih ya, ketika masuk samar, tidur sama pasangan kita, yang diobrolin itu kisah-kisah yang nggak ngenakin hati. Kebayang nggak kalau misalnya tadi aku dimarahin bos teriak-teriak sama aku nggak terima karena aku nggak ngerasa salah, marah nggak dia? Yang namanya jantung itu bisa baca pikiran dan perasaan yang punya. Saya ulang, jantung bisa pikiran dan perasaan membaca pikiran dan perasaan yang punya. Ketika Anda imajinasi stresnya dipakai gitu ya, imajinasinya dipakai, itu susah ngilanginnya. Mohon maaf nih, kalau Anda itu ngelihat tabrakan jeleger, kan itu buat kita stres ya. Anda tinggal tutup mata aja, nggak ngelihat. Tapi kalau imajinatif, susah kita. Tutup mata masih kebayang begitu. Nah, saran saya ketika Anda mau nyerita gitu ya, cerita sesuatu yang buat mode jantung ini kerjanya lebih cepat. Misalnya apa Pak? Ya cemas berlebihan, takut berlebihan, marah yang berlebihan, itu buat jantungnya kerjanya lebih cepat. Saran saya, satu, kalau mikirin yang lalu, ya Anda harus belajar untuk nerima. Anggap aja itu sebuah takdir kejadian yang terjadi tadi gitu. Makanya ada doa, ya Allah berikanlah saya kemampuan dan kekuatan untuk merubah takdir yang bisa dirubah, dan berilah saya kesabaran dan keikhlasan untuk menerima takdir yang tidak bisa berubah. Sesuatu yang buat tadi marah, sedih, takut, itu anggap aja takdir yang tidak bisa kita rubah. Anda harus bisa menerimanya, Anda harus bisa ikhlas. Ya Pak nggak bisa ikhlas Pak. Ya pura-pura ikhlas. Gimana caranya? Ya udah bayangin aja nih sebelum naik tempat tidur masih di kursi gitu ya, tapi udah di kamar siapan tidur. Ya udah bayangin kejadian-kejadian tadi. Ya Allah, meskipun saya marah gara-gara tadi, ya Allah bos saya itu ngomongnya asal jeplak aja.
Padahal saya nggak buat gitu ya Allah. Ya Allah, saya terima kesel saya ini ya Allah, dan saya pasrahkan ketenangan batin saya kepadamu ya Allah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas menerima semuanya, dan saya pasrahkan ketenangan batin saya kepadamu ya Allah. Dalam tidur saya nanti, saya pengen nyenyak. Kalau itu dilakukan sebelum itu, ya sudah. Saya cemas mikirin mata minus. Ya sudah, tadi salah satunya. Cemasnya kenapa mata minus? Tambah berlebih, ya sudah pasrahin. Cemasnya kenapa? Akan bertambah. Besok bertambah gitu. Dari 2 jadi 5. Besoknya lagi tambah. Besok itu masih rahasia. Kamu nggak bisa meng-create untuk besok. Sekarang kalau misalnya sekarang -2, itu kejadian kemarin periksa kamu suruh minta 2. Yang harus kamu lakukan, gimana caranya? Anissa lakukan itu gimana caranya yang terbaik. 1, kacamatanya jangan copot lepas kayak saya ini kan gitu ya, cuma gara-gara malu. Yang kedua gitu ya, buat pola hidup sehat, mulai dari olahraga sama tidur. Nanti ya jelasin, ini baru tidur dulu. Gimana caranya tidur? Selamat siang Pak Tri, selamat siang kakak tercinta, Ayunda tercinta, Penyot. Mbak Peri namanya Penyot. Gitu. Itu dulu, jadi diterima dulu. Besok masih besok, sekarang yang terjadi. Jadi gara-gara mikirin tadi, akhirnya sulit tidur. Ketika sulit tidur, mohon maaf nih, ini yang namanya titik fokus. Jadi kalau orang minus itu kan antara titik fokus sama korneanya itu kan kenapa dikasih kacamata supaya tepat minusnya, supaya tepat. Makin geser ya bahasanya makin tebel minusnya, dipakai kacamatanya gitu. Insya Allah enggak, prasangka baik aja gitu. Oh ada grup WA saya, ada nanti diitukan. Jadi kalau live begini saya biasanya ngasih pemberitahuan di grup WA. Jadi apa-apa yang saya sampaikan, kayak misalnya bagaimana manfaat hari ini, tidur itu sebuah terapi tibun nabawi yang sederhana, yang bukan hanya buat istirahat, tapi sebagai sebuah terapi penyembuhan yang Rasulullah lakukan. Itu saya jelaskan di sana. Tapi kan ada nggak jelas, makanya ada saya pengen coba sebenarnya interaktif di siaran langsung ini gitu. Ada nanti di itu aja kan di profile ada nomor teleponnya, WA aja nanti kita masukkan di grup gitu ya. Yang kedua, Pak Tri, kenapa sih harus early, harus cepet-cepet tidurnya, nggak di atas jam 10 atau jam 11? Karena aktivitas kita belum selesai di aktivitas. Kalau saya sih saran sih samina watona ya, jangan samina pikir-pikir. Nah, secara ilmiah mah dijelasin bahwa melatonin itu akan keluar dari jam 8 malam sampai jam 1 malam. Proses metabolisme, proses detoksifikasi maksimal yang dilakukan organ hati untuk mengeluarkan sampah-sampah metabolisme, toksitas atau racun yang ada di dalam tubuh, CPS, kausal substansi penyebab penyakit, itu dari jam 10 malam sampai jam 1 pagi dilakukan. Jadi bahasa sederhananya, kalau Anda pengen maksimal tidur, ya sudah maksimal tidurnya dari jam 9 malam tuh paling lama sampai jam 1 malam. Sehingga ketika Anda punya kemampuan untuk bangun pagi sekitar jam 2:30, 1/3 malam, bahasa sederhananya, itu saat itu mulai tuh yang namanya kortisol akan naik. Kalau dari jam 3 pagi itu kalau Anda bangun, Anda manfaatkan itu untuk mereduksi masalah-masalah yang membebankan pikiran. Contoh tadi, Anda cemas berlebihan gara-gara kacamatanya minus. Mikirin cemasnya berlebihan, nanti jam 2:30 Anda bangun, Anda sholat maghrib, curhatin samanya masalah. Saya takut ya Allah, ini bisa nggak ya sampai kayak sampai -9 kalau kayak gini, ini gimana cara? Curhatin aja sama imam. Kenapa? Ketika Anda stres, imajinatif Anda
itu tubuh sudah produksi hormon anti stresnya namanya kortisol tadi, anti inflamasi kortisol tadi, sehingga stresnya nggak berlebihan. Setelah pagi itu udah enteng mikirinnya begitu. Itu untuk stres gara-gara perasaan ya. Jadi gini nih, kalau orang tuh fitrahnya tubuh itu kuat dan sehat, ketika diisi sama sumber daya yang khabits, nggak halal, nggak thayyib, itu jasad lama-lama hilang kuatnya, pelan-pelan fitrahnya itu rusak, sehingga tadi gampang bener nggak punya kemampuan untuk bertahan serangan penyakit. Fitrahnya, pikiran kita itu diliputi oleh ketenangan dan kedamaian. Kalau sebentar diisi menang, pengen menang terus, diisi sebentar diisi pengen senang terus, lama-lama yang namanya tenang nyingkir. Ketika tenangnya nyingkir, apapun akhirnya apa tadi yang timbul tadi, ketika menang cemas, pelan-pelan kalau sudah menangnya dapat, yang timbul adalah takut kehilangan. Menangnya udah dapat, senangnya udah dapat, pelan-pelan takut kehilangan. Rasa takut kehilangan ini akan dibarengi yang tadi, pengen menang sendiri akhirnya, pengen senang sendiri akhirnya, egosentrisnya makin tinggi. Itu yang namanya perasaan itu penuh dengan cinta, fitrahnya itu penuh dengan cinta dan kasih sayang. Tapi kalau selalu diisi dengan kemarahan, kesedihan, ketakutan, cinta dan kasih sayangnya itu lama-lama hilang, timbulnya jadi benci, dendam gitu dan sebagainya. Jadi jangan sampai fitrah yang kerjanya di mental gitu ya, pikiran dan perasaan, fitrah yang kerjanya di jasad, metabolisme tubuh, sistem imun, kemampuan hemostatis tubuh itu jadi rusak gara-gara tadi memasukkan sumber daya yang khabits. Khabits itu nggak thayyib, bahkan nggak halal bisa, dua-duanya, nggak thayyib nggak halal juga bisa begitu. Khabits itu kan begitu. Nah, tugas kita itu ketika ketemu pasien gitu, itu mendeteksi ini yang khabits nih. Ketika bicara tentang pola perilaku tidurnya, jangan-jangan tuh tidurnya nih nggak seimbang gitu. Udah jam 3 ya, udah lebih dari 90 menit. Oke, itu mungkin tangan suka semutan, datang hilang, baru 2 minggu ini. Kenapa ya? Sebelumnya nggak pernah ini. Yang namanya semutan itu tanda. Jadi tubuh itu punya sinyal-sinyal sendiri, mbakku. Jadi bahasa sederhananya, Tuan Putri, tolong perhatikan aliran darah saya ini, pembuluh darah saya ini mengalami peradangan, saya pengen kasih tahu. Makanya ada yang namanya sering kebas, sering semutan, bahkan terasa nyeri. Itu ngasih tahu di situ ada peradangan. Nah, peradangan yang terjadi rata-rata untuk penyakit-penyakit kronis, apalagi nih Mbak Peri misalnya ada diabetesnya, Mbak Peri misalnya ada hipertensinya, biasanya diiring sama peradangan kronis. Kerusakan syaraf yang terjadi itu akibat aliran darah nggak lancar, bisa akibat toksitas tinggi, gara-gara kadar gula dalam darahnya tinggi, itu jadi toksit. Sehingga tuh pembuluh darah macam kayak pembuluh darah ini gara-gara kebanyakan kelebihan gula darah jadi toksik gitu ya, jadi racun. Ini pembuluh darah mengalami oksidatif karatan. Tandanya itu nyeri dan terus gimana buat pola perilakunya. Jadi jangan-jangan sekarang kualitas tidurnya nggak benar. Berikutnya setelah kualitas tidurnya ditanyain adalah gimana, mageran apa enggak, itu dia. Oh iya, sebelum itu tadi tidurnya ya. Satu, manfaatnya mode tubuhnya adalah relax respon. Yang kedua, ketika Anda kualitas tidurnya itu maksimal, organ hati juga kerjanya maksimal. Artinya detoksifikasi
Ingat ya, orang yang punya penyakit kronis itu toksiknya tinggi. Entah gara-gara radikal bebas, entah gara-gara zat karsinogen yang masuk dalam tubuh, pemanis, pewarna, pengawet buatan. Nah, pewarna pengawet buatan. Nah, pewarna pengawet buatan. Nah, pewarna pengawet buatan. Nah, nanti sampah-sampah metabolisme akibat peradangan kronik ini yang toksitas namanya ada, bahkan namanya klim terhadap yang ya, untuk mengurangi zemir, untuk mengurangi penyumbatan, untuk mengurangi asidosis yang terjadi di kepala. Itu tidur manfaat begitu. Jadi ternyata tidur berkualitas ini harus wajib untuk orang yang satu artritis reumatoid, dua diabetes, tiga autoimun, empat hipertensi, lima kolesterol, karena ternyata kan organ hati produksi kolesterol tanah di malam hari kerja maksimalnya, jadi melek begang gitu, ini organ hati produksi kolesterolnya jadi jelek. Itu penting. Oke. Nah, ya. 3 autoimun, 4 hipertensi, 5 kolesterol, karena ternyata kan organ hati produksi kolesterol tanah di malam hari kerja maksimalnya, jadi melek begang gitu, ini organ hati produksi kolesterolnya jadi jelek. Itu penting. Oke. Nah, ya. Syairi lanjut.